Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenai surat At-Taubah. Pak, sebelum kita lanjutkan, tadi saya udah janji sama Mbak Cici, Iya. boleh bertanya. Boleh Pak Iwan, silakan Mbak Cici. Ya, Pak, menyinggung. boleh minum juga. Oh iya, minum silakan. juga, Aduh, iya, saya sebelum lupa. imsak, Silakan sebelum imsak. Ya. Ayo minum sambil diminum. Silakan. Iya. Bapak menyinggung tadi ayat yang boleh kita membunuh mereka. Nah, Itu seberapa besar kesalahan mereka sih sampai kita boleh? Sementara di ayat yang berikutnya justru kita harus berbaik sama kaum musyrik gitu ya. Dan dikaitkan dengan kejadian sekarang di sini yang kadang juga begitu ada kesalahan sedikit di pihak yang menurut kita itu tidak baik, langsung diserang, langsung diserbu gitu dengan umat muslim sendiri. bagus. Yang pertama dulu, tidak semua kata-kata atau kalimat yang terucapkan, jangankan oleh Tuhan, oleh kita, yang kita bisa memahaminya secara umum. Itu dulu satu hal. Kalau saya berkata, saya undang si Ahmad ke rumah saya makan siang. Apa semua yang namanya Ahmad saya undang? Ya kan? Kita harus. Saya undang dia pada hari Minggu. Apa setiap hari Minggu saya undang? Tidak kan? Kita harus tahu itu. Nah, ayat kita ini yang pertama berbicara menyangkut kota Mekah. Satu. Kota Mekah. Kaum musyrik tidak boleh masuk di kota Mekah. Sekarang pun orang mau masuk satu negara harus ada izin. Ya. Izin itu tergantung kebijaksanaan dari penguasa negara itu. Ada syarat-syarat. Ada yang bebas visa, ada yang biayanya sedikit, ada yang ini, ya kan? Jadi ini kebijakan. Yang kedua, tidak semua orang musyrik itu harus dibunuh. Buktinya tadi ada yang meminta perlindungan, antar dia. Dia bukan musuh. Walaupun dia tidak seagama dengan kita. Ini yang membatalkan perjanjian. Ini yang sembunyi-sembunyi mau melakukan penganiayaan terhadap kaum muslimin. Maka diberi alternatif. Uqtuluhum tawan mereka, intai mereka. Jadi jangan lantas berkata ini. Dan ini sekali lagi bukan sesama muslim, bukan semua orang musyrik, tapi orang-orang tertentu. Dan membunuhnya pun kalau harus dibunuh itu dengan alasan yang sangat kuat. Penjahat perang biasa dibunuh. Bisa dilanjutkan kembali ayat kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi baru dia jelaskan bagaimana bisa ada jalinan perjanjian dengan orang-orang musyrik tertentu ini. Padahal in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimma. Kalau mereka menang, dia tidak lagi menghiraukan adanya hubungan kekerabatan kamu dengan dia. Tidak lagi menghiraukan adanya janji antara kamu dengan dia. Betapapun kita bermusuhan dengan orang, masih harus ada pertimbangan-pertimbangan hubungan. Dia juga toh manusia. Apalagi dia juga sekeluarga dengan kita, dia juga sebangsa dengan kita, dia juga sekemanusiaan dengan kita. Ini bagaimana kita mau ikatan perjanjian dengan mereka? Bagaimana kita mau melakukan meneruskan ikatan perjanjian itu, sedang sikap mereka seperti ini. Suatu waktu, ya kan wajar kalau kita tidak ini ya. Baru kalau itu sikap lahir mereka, dengarkan sikap batin mereka. Yurdaunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Mereka itu berpura-pura. Dia berkata-kata manis di hadapan kamu, padahal hati mereka itu sangat benci kepada kamu. Bagaimana kita mau main pun kan kalau dengan teman yang maksudnya jahat kan tidak boleh.
Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din aw yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, memberi sebagian hartamu kepada non-muslim yang tidak bermaksud jahat kepada kamu, yang tidak memerangi kamu. Jadi orang yang salah paham, dia bilang ini semua musyrik nih harus dibunuh. Tidak dong, ini ada syarat-syaratnya. Bahkan diperintahkan untuk berbuat baik dengan mereka. Mau beri hadiah mereka boleh aja kok. Karena mereka baik dengan kita. Itu. Wa aksaruhum fasiqun, kebanyakan mereka di samping hatinya yang buruk itu orang-orang yang durhaka. Nah, kita lihat, ada orang, ada non-muslim yang boleh jadi akhlaknya lebih baik dari orang muslim. Ada enggak? Ada. Oh, banyak. Kita, ya kan? Ada orang-orang yang tidak mengakui wujud Tuhan, musyrik, atau mempersekutukan Tuhan, tetapi hubungan kemanusiaannya baik. Kita lebih hormati orang-orang yang semacam itu. Kita lebih bagus berhubungan dengan orang-orang yang semacam itu daripada orang-orang muslim yang durhaka, yang akhlaknya buruk, ya kan? Nah, ini kita punya ayat itu bermaksud berkata begitu. Baru ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Mereka itu menukar nilai-nilai ilahi dengan harga yang murah. Korbankan saja ayat-ayat Tuhan, tafsirkan dia semacam penafsiran ini, asal ada yang memberi keuntungan duniawi. Mereka seperti itu. Mereka mengganti, membeli dunia dan membayarnya dengan nilai-nilai Tuhan. Bisa banyak sekarang ini. Mau jabatan, udah deh korbankan deh ini. Tidak. Ini salah satu sifat buruk orang-orang yang itu. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabili, sehingga pada akhirnya mereka itu membendung orang lain untuk melakukan kebaikan. Bisa jadi dengan keteladanannya dia bendung orang lain. Dia tidak ngomong, tapi dia beri keteladanan sehingga itu begitu toh yang baik toh. Itu toh. Fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka terus-menerus kerjakan. La yarqabuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Ulaika humul mu'tadun. Mereka itu sama sekali tidak memberikan pertimbangan menyangkut orang-orang yang beriman, tidak memberi pertimbangan menyangkut hubungan kekeluargaan, tidak memberi pertimbangan menyangkut janji-janji mereka. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan, dan mereka itulah agresor-agresor. Kalau agresor wajar untuk dibunuh kalau memang sudah diadili dengan benar dan baik. Saya kira itu yang ayat kita ini. Baik, nanti kita lanjutkan kembali pemirsa. Pak Kurasa akan melanjutkan kembali uraiannya tetap di Tafsir Al-Misbah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, setan memperindah buat mereka. Itu dianggap baik. Logikanya ada. Logikanya bahwa kita harus menghadap Tuhan dengan bersih.